Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat GBT Kristus Pelepas Malam yang dikasihi Tuhan. Pada kali ini kita akan kembali mempelajari satu buah mazmur yang kiranya dapat menjadi kekuatan dan juga dapat menjadi panduan bagi kita untuk menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita mempelajari mazmur ini lebih dalam, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih atas segala penyertaan dan juga kasih karunia yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Engkau juga telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mengenal Engkau hari demi hari melalui firman-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kami Alkitab sebagai firman yang tertulis. Engkau telah menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa, dan salah satunya di dalam bahasa Indonesia, sehingga kami, umat Kristen di Indonesia, dapat belajar untuk mengenal Engkau dan juga untuk mengenal apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup sehari-hari. Kiranya firman yang telah Engkau tulis ini terus Engkau beritakan di seluruh pelosok dunia, dan juga kami sebagai umat Kristen di Indonesia dapat berlaku menjadi garam dan terang sesuai apa yang Kau kehendaki di dalam lingkungan masyarakat yang majemuk ini. Bukakan hati kami, dan kiranya Kau juga urapi hamba-Mu untuk dapat menuntun kami semua masuk ke dalam pembahasan Mazmur ini dengan lebih dalam, dan hanya kebenaran-Mu saja yang diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kali ini kita akan membahas Mazmur 76. LAI memberi judul Allah Hakim Segala Bangsa. Oleh sebab itu, saya menayangkan beberapa foto dari berbagai pelosok penjuru dunia yang menyatakan bahwa Allah sebenarnya bukan hanya Allah orang Kristen saja, tetapi Allah adalah Allah seluruh umat manusia. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, Allah merupakan satu-satunya pencipta dan juga hakim yang akan menghakimi seluruh perbuatan umat manusia di muka bumi ini. Nah, inilah yang akan kita pelajari melalui Mazmur 76 ini, dan kiranya apa yang kita pelajari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi dapat memberi kekuatan dan semangat bagi kita untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan, hidup yang memuliakan namanya, dan hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan mengajak kita bersama untuk merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan sekitar kita sebagai umat Kristen. Tentu kita tidak asing lagi dengan berita-berita penganiayaan ataupun intimidasi yang dihadapi oleh rekan-rekan saudara-saudara kita, umat Tuhan di muka bumi ini. Banyak gereja yang dibakar, hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat, mereka juga harus mengalami tekanan dari lingkungan sekitarnya. Dan tidak jarang mereka juga harus kehilangan nyawa akibat mempertahankan iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbagai tekanan seperti ini bisa menimbulkan keraguan di dalam benak kita. Misalnya, mengapa Allah diam saja? Mengapa Dia tidak bertindak ketika banyak orang memusuhinya? Banyak orang yang menghina namanya dan menganiaya orang-orang kepercayaannya. Tetapi di sisi lain, fenomena ini juga dapat mengarahkan kita untuk menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Akibat takut dengan tekanan yang akan dihadapi, maka di dalam kehidupan sehari-hari, kita akhirnya bisa lebih memilih untuk hidup menuruti cara-cara dunia dan mengabaikan hidup menuruti cara-cara Tuhan. Ketika kita diharuskan mengambil keputusan, maka karena kita takut kehilangan jabatan, takut diintimidasi oleh orang lain, takut kehilangan keuntungan, apa yang kita putuskan?
menjadi apa yang mengenakkan bagi kita, bukan apa yang benar di mata Tuhan. Oleh sebab itulah kita perlu mempelajari firman Tuhan lebih dalam, karena apa yang kita pelajari itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat hidup benar di tengah situasi apapun di dalam dunia ini. Mari kita akan masuk ke dalam pembahasan dan saya akan membacakan Mazmur 76 ini untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf, nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Selah. Cemerlang engkau lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya. Dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Selah. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Amin. Kita akan masuk ke dalam pembahasan Mazmur ini dengan lebih detail. Mazmur ini berjenis Mazmur nyanyian Sion bersama dengan Mazmur 46 yang telah saya ulas sebelumnya, Mazmur 48, 84, 87, dan 122. Kemudian ada Asaf. Asaf adalah seorang dari suku Lewi yang ditunjuk Daud untuk memimpin ibadah. Dan Asaf kemudian melanjutkan pelayanannya di masa Salomo. Tema utama dari Mazmur ini adalah kemenangan Tuhan atas musuh-musuhnya yang menyerang Yerusalem. Jadi Mazmur ini menyiratkan penghakiman total atas dunia di masa depan. Apa yang terjadi pada masa lalu, pada masa perjanjian lama, itu merupakan gambaran dari apa yang terjadi di masa depan. Terutama ketika Tuhan membinasakan musuh-musuhnya. Tidak ada keterangan yang pasti tentang latar belakang penulisan, namun dari berbagai penelitian, banyak ahli yang berpendapat bahwa Mazmur ini kemungkinan besar ditulis ketika umat Tuhan menghadapi ancaman dari bangsa Asyur, Raja Sanherib, ketika umat Tuhan dipimpin oleh Raja Hizkia. Ini tercatat di dalam kitab 2 Raja-Raja. Strukturnya, yang pertama judul ayat 1, dan kemudian di dalam bagian yang pertama ayat kedua sampai keempat itu menyatakan kemasyhuran Tuhan karena melindungi kediamannya. Ayat 5 sampai 10 menyatakan penghakiman Tuhan yang maha dahsyat. Dan kemudian ayat 11 sampai 13 adalah respons atas kebesaran Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar dari Mazmur ini. Kita masuk ke dalam bagian yang pertama, dan saya sudah menayangkan di sini bagaimana kita dapat membaca Mazmur-Mazmur ataupun tulisan-tulisan di dalam Alkitab yang berbentuk puisi. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, ada satu kata yang mungkin tidak asing bagi kita, yaitu Salem. Ibraninya Shalem. Artinya damai. Kita tentu sudah mengenal Shalom dalam bahasa Ibrani ya. Sering kita ucapkan ketika kita bertemu dengan saudara-saudara seiman lainnya. Salem itu adalah nama kuno dari Yerusalem. Dan di sini ada padanannya yaitu Sion ya. Sama-sama
nama lain dari Yerusalem. Kemudian ada frasa pondoknya dan kediamannya. Kalau kita mempelajari di dalam bahasa Ibrani, sebenarnya ini adalah kata yang sama yang digunakan untuk menyebutkan sarang singa. Jadi secara literal artinya adalah sarang singa. Nah, memang kalau kita mempelajari Alkitab ya, terutama di dalam Perjanjian Lama, itu Tuhan sering digambarkan sebagai seekor singa yang siap menerkam mangsanya. Saya akan membacakan dari Yesaya 31 ayat 4 sampai 5. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Jadi Allah memang digambarkan sebagai sosok yang sangat perkasa, seperti seekor singa yang tidak takut dengan kawan gembala. Singa itu akan mempertahankan mati-matian sarangnya, tempat kediamannya. Dan singa itu akan menerkam habis binatang-binatang lain yang mencoba melawannya. Demikian pula Tuhan dengan penuh keperkasaan, dia akan mempertahankan umatnya. Nah, jadi keliru kalau kita memahami bahwa Tuhan itu sesosok pribadi yang tinggal diam. Diam saja ketika banyak orang memberontak atau menista namanya. Ataupun tidak berdaya ketika orang-orang menghujat dia. Tidak. Tuhan akan mengeluarkan seluruh keperkasaannya. Semua umat manusia di muka bumi ini pada harinya akan mengerti betapa dahsyatnya kekudusan Tuhan. Tapi itu semua tidak dilakukan sekaligus pada saat ini. Ada saatnya nanti ketika Kristus datang kedua kalinya di muka bumi ini, maka dia akan melakukan penghakiman. Nah, inilah yang akan coba dipaparkan oleh Mazmur ini, bahwa penghakiman itu pasti akan dilakukan oleh Allah. Dan sebagai umat yang telah menerima perjanjian baru, kita mengenal Kristuslah yang akan melakukan penghakiman itu. Mari kita teruskan. Di dalam bagian ini, Allah dikatakan tinggal di Yerusalem. Ini bukan berarti Allah membatasi dirinya. Allah hanya ada di Yerusalem, tidak ada di tempat lain. Bukan demikian maknanya. Namun, hal ini dikatakan supaya umatnya itu memiliki akses kepadanya. Jadi, umat Tuhan di masa perjanjian lama, tentu Tuhan Yesus belum turun ke dunia pada saat itu. Dan Roh Kudus belum dicurahkan kepada orang-orang percaya, sebagaimana kita telah menerima Roh Kudus pada masa sekarang ini. Jadi ketika itu, Yerusalem menjadi lambang dari kehadiran Tuhan. Yerusalem menjadi semacam tempat perhentian bagi umat Tuhan. Maka tidak heran Tuhan juga memerintahkan umatnya untuk dalam 1 tahun 3 kali mereka pergi ke Yerusalem. Nah, jadi Yerusalem bagi bangsa Israel itu merupakan tempat yang bisa dianggap sakral. Gitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia akan mempertahankan Yerusalem dan juga kehadirannya, kemuliaannya ada di dalam Yerusalem, itu menjadi kekuatan tersendiri bagi umat Tuhan bahwa mereka memiliki Allah yang hidup, Allah yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, yang terbuat dari patung, yang berasal dari khayalan-khayalan manusia, yang tidak berdaya ketika mendapatkan perlawanan. Ingat ya ketika bagaimana Baal itu
tidak memiliki kuasa apa-apa di hadapan Nabi Elia. Nah, demikian pula sebenarnya berhala-berhala di dunia ini, sebenarnya mereka itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bahkan kekuatan dari si jahat, iblis yang ada di balik semua itu ya, sistem agama yang seperti itu pun tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Israel. Jadi kalau kita membaca ya di dalam perkataan-perkataan Tuhan atau firman-firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmurnya, kita sebagai umat Tuhan itu akan mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang perkasa. Tidak ada yang sanggup melawannya. Dan seluruh pasukan, kekuatan yang coba-coba menyerang tempat kediaman Allah, itu akan di bumi hanguskan olehnya. Bagaimanakah Allah yang kita kenal selama ini? Mari kita renungkan. Apakah selama ini kita memandang Allah itu sebagai pribadi yang selalu memaklumi kejahatan? Diam saja ketika manusia berbuat sewenang-wenang, ketika manusia menghujat namanya, ketika manusia menganiaya umatnya. Atau Allah itu sebagai pribadi yang tidak berdaya ketika dilawan. Allah hanya angan-angan, atau Allah itu jauh dari manusia. Kalau kita membaca Alkitab, jelas dinyatakan di dalamnya bahwa Allah dikenal oleh bangsanya karena dia menghancurkan semua musuhnya yang menyerang Yerusalem. Ya, di dalam ayat 2, Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Dan kemudian di dalam ayat yang keempat, itu menyatakan bagaimana Allah itu akan mematahkan seluruh kekuatan yang coba-coba melawannya. Nah, ini adalah pengenalan Allah yang benar. Allah tidak tinggal diam saja. Dan Allah memiliki kekuatan yang jauh melampaui apa yang manusia punyai. Dan pengenalan akan Allah ini akan sangat menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Ketika kita mengenal Allah adalah sosok yang pasif, tidak berdaya, atau tidak peduli dengan kita, maka tidak heran jika di dalam hidup ini kita selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Kita tidak berani mengambil langkah yang benar. Ketika kita sebagai seorang pemimpin Kristen, bidang manapun itu, kita diharuskan mengambil keputusan, maka karena kita tidak memiliki pengenalan terhadap Allah yang kuat, kita bisa saja mengambil keputusan yang sesuai dengan selera masyarakat. Keputusan yang populer, tetapi itu sebenarnya berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa hal itu salah untuk dilakukan. Tetapi karena kita takut kehilangan jabatan, takut karir kita mentok, takut keuntungan kita menurun atau bahkan usaha kita ditutup, nama baik kita hancur, maka pada akhirnya kita melakukan kompromi. Kita putuskan bukan apa yang sesuai dengan kebenaran Alkitab, tetapi yang kita putuskan adalah apa yang dalam tanda kutip menyelamatkan kita. Nah, ini kalau kita memilih keliru memahami Allah atau tidak memiliki pengenalan yang dalam dan kuat tentang Allah, kita pasti akan seperti itu. Hidup akan terus terombang-ambing, tidak memiliki kekokohan dan arah yang jelas. Tetapi ketika kita mengenal Allah sebagai sosok pribadi yang kuat, yang kuasanya itu tidak tertandingi, dan dia akan membela umatnya, maka kita akan senantiasa memiliki keberanian untuk terus menerjang badai kehidupan. Apapun tantangan yang ada di depan kita, seberapapun buruk kondisi kita di dalam kalkulasi manusia, tetapi ketika kita memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, yang begitu kuat, maka kita pasti akan mampu terus maju di dalam kebenaran Allah. Kita akan menghasilkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini harus kita renungkan baik-baik, saudara sekalian. Bagaimana pengenalan akan Allah selama ini? Ketika di dalam masa kesusahan kita terasa hancur,
ketika menghadapi tekanan, kita mudah jatuh. Perhatikan, kekeliruannya bukan ada di dalam diri kita ataupun di dalam lingkungan kita. Memang itu memiliki andil ya, memiliki peran. Tetapi sebenarnya kekeliruan yang utama adalah kita tidak memiliki pengenalan yang benar pada Allah. Mungkin relasi kita dengan Allah di dalam kehidupan sehari-hari kita jaga. Kita jarang membaca Alkitab, jarang berdoa, ke gereja hanya sebagai aktivitas, pelayanan hanya sebagai rutinitas. Tidak heran ketika badai kehidupan melanda, kita akan mudah jatuh. Ada satu wawasan yang akan saya ulas secara sepintas dari bagian ini. Tadi kita membaca ya, salah satu penggalan dari Mazmur ini adalah di sanalah dipatahkannya. Lihat ada paralelisme atau kesejajaran. Panah yang berkilat, perisai, dan pedang, dan alat perang. Nah, apa yang dimaksud oleh pemazmur melalui kalimat di atas? Di dalam teknik literatur ya, ada satu majas gaya bahasa yang disebut dengan metonimia. Di dalam bahasa Yunaninya adalah metonymia. Jadi metonimia adalah majas yang berupa pemakaian nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, ia menelaah Khairil Anwar. Tentu yang dimaksud oleh penulis itu bukan menelaah Khairil Anwar pribadinya ya, tetapi menelaah karya-karya Khairil Anwar. Nah, jadi kalau kita mengerti metonimia, maka kita akan tahu ketika kita menggali kitab Mazmur, misalnya di dalam bagian yang saya tayangkan itu, maka kita juga harus memahami itu bukan berarti secara literal Tuhan mematahkan panah, mematahkan perisai, pedang, dan alat perang. Tidak seperti itu secara literal, walaupun itu mungkin terjadi. Tetapi sebenarnya yang ingin pemazmur maksudkan adalah Tuhan itu benar-benar mengalahkan habis kekuatan yang coba melawannya. Panah, perisai, pedang, dan alat perang ini adalah simbol atau representasi dari kekuatan perang yang coba dipakai untuk melawan Tuhan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah simbol atau gambaran dari kekuatan yang dikalahkan oleh Tuhan secara total. Orang-orang yang berusaha menggugat namanya, memberontak kepadanya, itu akan dihancurkan secara total. Mereka sama sekali kekuatan mereka tidak apa-apanya di hadapan Tuhan. Kemudian kalau di dalam Alkitab termasuk juga di dalam Perjanjian Baru juga banyak dipakai teknik seperti ini ya. Misalnya di Matius 21 ayat 25, di situ ada satu peristiwa ya, ketika Tuhan Yesus bersoal jawab atau diskusi dengan imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Tuhan Yesus kemudian menjawab pada mereka, salah satunya seperti ini ya. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, kalau kita tahu ada majas metonimia, maka kita akan mencoba menggali. Surga artinya itu apa sih? Nah, surga itu sebenarnya mengacu pada Allah. Jadi baptisan itu berasal dari Allah atau dari manusia. Maksud Tuhan Yesus seperti itu. Nah, wawasan-wawasan seperti ini akan saya coba gali ketika kita membahas mazmur-mazmur yang lain. Dan kiranya dapat menjadi panduan, terutama bagi saudara sekalian yang memiliki tanggung jawab dan diberi kepercayaan untuk membagikan firman Tuhan, mewartakan firman Tuhan di dalam berbagai kesempatan dan juga pelayanan. Bagian yang kedua, di dalam bagian ini ya, di ayat 5 itu ada kata-kata seperti ini. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Rasa pegunungan yang ada sejak purba,
kalau secara literal ya, di dalam bahasa Ibraninya adalah Mountains of Prayer. Itu seperti terjemahan NASB, di dalam bahasa Inggris ya, NASB, New American Standard Bible. Ini adalah terjemahan bahasa Inggris yang dianggap sebagai terjemahan yang paling mendekati bahasa aslinya. Kata ini kalau diterjemahkan secara literal itu bisa mengacu pada sarang singa ya, tempat kediaman binatang buas. Jadi selaras dengan apa yang telah saya paparkan tadi ya, Allah sekali lagi digambarkan sebagai singa yang siap menerkam musuh-musuhnya. Allah lebih besar dari semuanya dan Allah akan melindungi tempat kediamannya. Kemudian ada kata tidur di dalam ayat 6 ya. Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya. Ini jangan langsung diartikan orang-orang berani itu tertidur ya. Tidak ya. Tidur di dalam Perjanjian Lama itu seringkali mengungkapkan figuratif dari mati. Jadi sebenarnya pemazmur sedang menyatakan bahwa mereka itu mati. Kemudian hardikmu pada ayat ke-7 ya. Oleh sebab hardikmu ya Allah Yakub, tertidur lelap. Ingat ya tadi ya, arti figuratifnya apa? Baik pengendara maupun kuda. Jadi kalau kita menggali Mazmur ya, ada satu wawasan lagi, kita bisa mengubah strukturnya ya, struktur kata-kata yang dari apa yang kita baca di LAI, yang tertulis di LAI, di Alkitab, Alkitab LAI ya, maksud saya. Kemudian kita bisa ketik, kita bisa tulis tangan, kita bisa susun kata-katanya sehingga lebih jelas. Paralelisme-paralelismenya, kemudian gambaran-gambaran yang dinyatakan pemazmur, itu dapat kita ketahui ketika kita mencoba merestrukturisasi dari Mazmur tersebut seperti apa yang saya tayangkan di layar. Jadi ini bisa menjadi panduan bagi saudara sekalian dalam menggali Mazmur. Nah, hardikmu di dalam ayat ke-7 ini menyatakan ketika Allah menghardik itu tidak ada yang mampu melawan. Jadi keliru kalau kita menganggap bahwa Allah itu tidak berdaya. Berulang kali Alkitab menyatakan bahwa Allah itu sanggup menghancurkan musuh-musuhnya. Ketika dia menghardik, tidak ada yang mampu melawan. Bagaimanapun giginya bangsa-bangsa melawan Allah, mereka semua akan dihancurkannya. Jadi bagian ini menggambarkan bagaimana Allah yang agung pasti akan membinasakan musuh-musuhnya. Pasti. Kalau sekarang kita melihat musuh-musuh Allah kelihatan berjaya. Mereka kelihatan makmur. Mereka kelihatan makin hari makin kuat. Itu bukan berarti Allah tidak mampu untuk melakukan sesuatu terhadap mereka. Atau Allah berkenan kepada tindakan mereka. Memaklumi kejahatan mereka. Tidak. Hanya saja saatnya bagi Allah untuk membinasakan mereka itu belum tiba. Suatu ketika nanti Allah pasti akan menyatakan kemahakuasaannya di hadapan seluruh umat manusia. Nah, itulah yang menggentarkan hati kita sebagai umat percaya. Saat itu akan tiba. Oleh sebab itu ya, di dalam kehidupan ini pada saat ini juga kita bisa tenang. Tanpa ragu lagi kita akan jalan di dalam kebenaran Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan akan menghakimi seluruh perbuatan manusia. Dan ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Walaupun mungkin kita bisa mengalami berbagai tekanan dari lingkungan kita. Nah, gambaran tentang Allah sebagai sesosok singa atau binatang yang buas, yang siap menerkam siapa saja yang coba-coba mengusiknya, itu merupakan satu dasar dari sebuah novel ya yang ditulis oleh C.S. Lewis. Dia juga seorang teolog. Ada salah satu novelnya yang bercerita tentang dunia Narnia. Saudara sekalian mungkin mengenalnya. Dan di situ ada satu tokoh, yaitu penguasa dunia Narnia. Silakan baca ya novel Chronicles of Narnia ya. Penguasa Narnia
yang namanya Aslan itu adalah seekor singa. Singa, Aslan itu adalah binatang yang buas. Jangan sekali-kali mencoba mengusiknya. Namun, sekaligus Aslan itu sebenarnya baik. Nah, jadi ini adalah perpaduan yang kuat ya, yang bisa menggambarkan Allah bagi pikiran kita yang terbatas. Allah yang kuat tetapi sekaligus baik. Jangan coba-coba mengusiknya. Jangan coba-coba dekat-dekat dengannya dengan sembarangan. Karena dia itu sebenarnya garang ya, memiliki kekuatannya luar biasa. Tetapi kita bisa tenang. Karena apa? Dia itu sebenarnya baik. Ketika kita menghampirinya dengan cara yang benar, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Dia tidak berbuat sewenang-wenang, dia tidak semena-mena menggunakan kekuatannya, karena dia adalah sosok yang baik, garang, kuat, sekaligus baik. Nah, ini adalah paduan ya, yang secara tepat bisa menggambarkan sosok Allah bagi kita. Allah itu akan dilihat sebagai sosok yang garang ya, murkanya itu akan membumi hanguskan manusia yang memberontak kepadanya. Tetapi Allah itu sekaligus juga Allah yang baik, yang penuh kasih bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan bersandar kepadanya. Dia adalah raja, penguasa yang sanggup melakukan apapun dan memiliki otoritas yang mutlak. Mari kita lanjutkan dengan bagian berikutnya. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Nah, jadi murka Allah itu mengakibatkan penghakiman. Murka Allah akibat orang-orang yang mencoba melawannya, memberontak kepadanya, menganiaya umatnya. Itu akan mengakibatkan penghakiman. Dan ketika Allah melakukan penghakiman, jika murkanya menyala-nyala di hadapan orang-orang yang tidak berkenan kepadanya, maka tidak ada yang dapat tahan berdiri. Nah, di sini juga menggambarkan apa yang ditulis di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 2 ya. Saya bacakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang kemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Jadi sebenarnya bagian ini seperti juga yang tertulis di dalam kitab Maleakhi itu merupakan nubuat ya dan mengacu pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau di dalam kitab Maleakhi lebih jelas ya. Hari kedatangannya itu sudah pasti menyatakan kedatangan Kristus yang kedua di dalam dunia ini. Ketika Kristus datang dan melakukan penghakiman, itu tidak ada yang dapat tahan berdiri di hadapannya. Dan kemudian di dalam ayat yang 10, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Semua yang tertindas ini menggambarkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah dan bersandar padanya dengan iman. Orang-orang yang tahu mereka tidak memiliki kuasa apa-apa kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Mereka tidak sanggup berdiri di hadapan Allah yang kudus, yang murkanya menyala-nyala, yang pasti akan membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, mereka bersandar pada Allah. Tetap percaya pada Kristus kalau kita memahaminya ya sebagai orang-orang yang telah mengenal Kristus. Mengaku percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Tuhan yang akan menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Kalau kita mempelajari penghakiman yang ada di dalam Alkitab ya, penghakiman Allah itu ada dua sisi. Yang pertama, penghakiman itu berarti Allah akan menghukum orang fasik. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan condemnation. Dan di sisi yang lain, penghakiman itu akan memulihkan orang benar, menyelamatkan orang benar, menegakkan orang benar. Dan di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan vindication. Jadi dua sisi ini ada di dalam penghakiman Allah. Kalau kita membaca di dalam ayat 11,
Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu. Nah, artinya apa? Saya akan ulas nanti ya. Mengapa panas hati manusia bisa menjadi syukur bagi Tuhan? Kemudian saya lanjutkan, dan sisa panas hati itu akan kau berikat pinggangkan. Nah, untuk memahami ayat 11 ini, kita harus mempelajari apa yang dimaksud oleh pemazmur ya. Manusia di sini itu berarti bukan seluruh umat manusia ya, tetapi orang-orang yang menjadi musuh Allah. Panas hati manusia berarti panas hati orang-orang yang menjadi musuh Allah. Dan kau perikat pinggangkannya. Itu berarti apa? Semua kejahatan manusia akan dihakimi Allah yang berdaulat. Ingat ya, akan dihakimi Allah yang berdaulat. Tidak ada kejahatan yang akan dibiarkan oleh Allah. Bagaimana bisa murka Allah itu menjadi syukur di dalam terjemahan baru atau pujian di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini? Di dalam ayat 11 ya, dikatakan seperti itu. Artinya adalah pemberontakan manusia kepada Allah dan umatnya itu akan memberi kesempatan pada dia untuk menunjukkan kuasanya. Contohnya seperti ini. Di dalam kitab-kitab Taurat ya, terutama di dalam Keluaran ya, kita dapat mempelajari pada waktu itu Firaun itu pernah menolak untuk membebaskan bangsa Israel, umat Allah ya. Sehingga Allah itu menunjukkan mujizatnya pada umatnya dan juga pada orang-orang Mesir pada saat itu. Karena Firaun keras hati, ya. Dia tidak mau tunduk di hadapan Allah. Maka Allah itu menunjukkan keperkasaannya. Ya. Jadi ya, pemberontakan Firaun itu menjadi kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan keperkasaannya. Ya. Menunjukkan mujizatnya yang luar biasa. Memberikan 10 tulah yang sangat luar biasa, ya. Sangat mengerikan. Kemudian membelah Laut Merah, dan sebagainya. Nah, itu dilakukan Allah supaya umatnya itu mengerti betapa perkasanya dia. Kemudian juga itu sekaligus membukakan mata orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menolak namanya untuk melihat siapakah sebenarnya yang berkuasa. Nah, jadi ada pemberontakan manusia kepada Allah dan kemudian Allah menunjukkan kuasanya akibat dari pemberontakan itu ya, menunjukkan murkanya. Nah, itulah yang kemudian bisa menjadi syukur ya. Syukur bagi kita bahwa kita itu memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Allah yang kita sembah itu bukan hanya angan-angan saja, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang nyata. Kita tidak bersyukur ataupun kita tidak senang ketika umat Allah dibinasakan ya. Tentu sebagai kalau kita memiliki pemahaman yang benar akan Allah, kita ingin semua diselamatkan. Tetapi pada akhirnya ada orang-orang yang dengan keinginan sendiri, mereka sadar bahwa mereka menolak Allah. Mereka melakukan pilihan untuk memberontak kepadanya. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Bukan itu yang membuat kita bersyukur ya, bukan binasaan mereka yang membuat kita bersyukur. Tapi yang membuat kita bersyukur adalah Allah sendiri, kemuliaannya yang mengatasi segala kejahatan di muka bumi ini. Bukankah kita rindu kejahatan akan dilenyapkan? Kita juga geram dengan orang-orang yang sewenang-wenang, semena-mena mereka melakukan berbagai kejahatan, namun kelihatannya hukum tidak mampu menyentuh mereka. Nah, bersyukurlah kita memiliki Allah yang pada akhirnya nanti akan menghakimi semua kejahatan yang ada di muka bumi ini. Kemudian di dalam bagian yang terakhir, bernasarlah dan bayarlah mazmurmu itu kepada Tuhan Allahmu. Jadi orang-orang percaya diperintahkan untuk menyatakan syukur dengan bernasar, dan tidak hanya itu, harus ditepati juga. Orang-orang di sekelilingnya itu diperintahkan untuk memberikan persembahan, karena penghakiman ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah segala bangsa, bukan hanya Allah bangsa Israel. Kemahakuasaan Allah, penghakiman Allah, itu nantinya akan menyatakan bahwa apapun agama dan kepercayaan yang dianut manusia di muka bumi ini,
pada akhirnya mereka akan mengerti bahwa hanya satu Allah yang layak untuk disembah, satu Allah yang benar-benar ada, yang menciptakan dunia ini. Dia adalah Allah segala bangsa, hakim segala bangsa, bukan hanya Allah bagi bangsa Israel atau orang-orang percaya saja. Raja-raja dan pemimpin-pemimpin yang bijak tentu akan tunduk pada Tuhan. Nah, mereka tahu jika melawan, mereka akan berhadapan sendiri dengan Tuhan. Demikian pula kita sebagai umat Tuhan di zaman modern ini, kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita adalah orang yang bijak, kita akan tunduk pada Tuhan untuk melaksanakan kebenaran Tuhan. Karena kita tahu, kalau kita keliru, menyalahgunakan jabatan, memutarbalikkan hukum, dan sebagainya, kita akan berhadapan sendiri dengan Tuhan. Jadi jangan main-main dengan Tuhan, karena kekudusannya dan kemahakuasaannya itu akan dinyatakan kepada umat manusia. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan apa yang terjadi dengan seorang raja yang luar biasa masyhur, kekuasaannya luar biasa besar, yaitu Raja Nebukadnezar. Kalau kita membaca di dalam Daniel pasal 4, kita akan mengerti apa yang terjadi dengan orang-orang yang walaupun di mata dunia mereka memiliki kekuasaan yang sepertinya mutlak ya. Tapi ketika Allah turun tangan, maka mereka itu akan habis tidak bersisa. Karena Raja Nebukadnezar itu menyombongkan diri ya. Dia memiliki kerajaan yang luas, yang kuat, yang makmur, dan dia saya bahwa itu adalah semua hasil kekuatannya sendiri. Tuhan tidak berkenan dan kemudian Tuhan menghukum Nebukadnezar. Seperti apa yang dinubuatkannya, maka inilah yang terjadi ketika Nebukadnezar itu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Saya akan membacakan dari Daniel pasal yang keempat ayat 31 sampai 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung raja wali, dan kukunya seperti kuku burung. Dari raja yang berkuasa, berkelimang kemewahan, memakai mahkota dan jubah yang sangat mahal. Tuhan menghajarnya, pikirannya menjadi tidak waras, dan dia hidup seperti binatang. Dia makan rumput seperti lembu. Tubuhnya tidak berpakaian, basah oleh embun. Rambutnya panjang tidak terurus, seperti bulu burung raja wali. Dan kukunya seperti kuku burung, panjang-panjang, hitam, menakutkan. Raja Nebukadnezar dari raja yang sangat mulia menjadi turun derajat ya. Tidak hanya menjadi rakyat jelata, tetapi dia menjadi seperti binatang liar. Nah, dia mengalami ini sampai selama 7 masa ya, di dalam Daniel dikatakan seperti itu. Dan setelah itu Tuhan mengembalikan ingatannya, pikirannya, dan Raja Nebukadnezar kemudian mengaku bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang layak disembah gitu ya. Raja Nebukadnezar mengerti bahwa dia sama sekali tidak memiliki kekuatan apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau Raja Nebukadnezar seorang raja yang begitu besar kuasanya, itu saja dengan mudah dihancurkan oleh Allah, dihinakan ya, sampai derajatnya begitu rendah. Apalagi kita yang memiliki kekuasaan yang terbatas. Tidak sebesar Raja Nebukadnezar, tidak sekaya dan tidak se-powerful dia. Jangan sekali-kali menyombongkan diri di hadapan Tuhan dan jangan sekali-kali melawan Tuhan. Nah, inilah pesan penting yang dinyatakan berulang kali di dalam Alkitab ya. Jangan sombong. Kita manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan dan Dia akan menghakimi manusia. Bagaimana akhir hidup orang-orang yang perkasa di dunia ini? Orang-orang yang di masa hidupnya memiliki kekuasaan yang sepertinya tidak tergoyahkan. Mereka bisa begitu kejam, mereka bisa sewenang-wenang, dan sebagainya ya. Perhatikan akhir hidup mereka.
Mereka ada yang mati di sel, ada yang mati digantung, ditembak dan sebagainya. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa kekuasaan manusia itu tidak mutlak. Adakah yang sungguh-sungguh berkuasa? Tidak ada ya. Kekuasaan mereka bisa digulingkan. Dan satu bukti yang tidak dapat dibantah adalah pada akhirnya mereka semua, orang-orang yang perkasa itu akan mati dan mereka akan menghadap penghakiman Tuhan. Nah, kematian itu menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam dunia ini tidak ada yang sungguh-sungguh berkuasa. Semua penghakiman Allah yang ada di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, itu menyatakan apa yang terjadi ketika Kristus datang kedua kalinya. Kristus datang kedua kali di muka bumi ini, dan dia itu akan menghakimi seluruh umat manusia. Di dalam Yohanes 5 ayat 22, saya bacakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kristus akan datang sebagai hakim. Dan ketika dia datang kedua kalinya di muka bumi ini, orang-orang fasik akan dibinasakan. Orang-orang fasik akan di bumi hanguskan. Dan orang-orang benar akan diselamatkan. Nah, di sisi manakah kita pada saat ini? Apakah kita adalah orang-orang yang layak mengalami kebinasaan, penderitaan yang kekal, atau kita adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kita bersandar pada Kristus. Seperti juga orang-orang yang bersandar kepadanya ya di dalam Mazmur 76 ini. Ambil keputusan, jangan terlambat. Mumpung masih ada waktu, semua orang yang mendengarkan PA ini ada di sisi manakah kita. Kalau kita menolak Kristus, kita pasti akan dibinasakan. Walaupun hidup kita saat ini sedang lancar-lancar saja. Tetapi ketika kita bersandar pada Kristus, percaya kepadanya, maka yakinlah, kedatangannya, walaupun sebagai hakim, yang murkanya akan mengatasi umat manusia yang memberontak kepadanya. Tetapi kita akan melihat dia sebagai sosok yang baik, yang penuh kasih, yang rela memberikan nyawanya supaya kita diselamatkan. Kesimpulan dari Mazmur ini, kedaulatan Allah itu mengatasi semua kekuatan manusia, dan dia akan mengadakan penghakiman sehingga orang-orang yang melawannya akan dibinasakan dan orang-orang yang bersandar padanya akan diselamatkan. Aplikasinya, saya akan membagikan 2 poin saja. Yang pertama, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Mengapa? Karena ada penghakimannya. Ada penghakiman Allah yang akan menghakimi seluruh perbuatan umat manusia di muka bumi ini. Jangan berpihak pada sisi yang keliru. Keuntungan sesaat akibat tunduk pada cara-cara duniawi suatu kali akan mengakibatkan kerugian besar bagi diri kita. Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar jatuh di hadapan Allah yang hidup. Ngeri benar jatuh di tangan Allah yang hidup. Nah, ingat ketika kita mengambil keputusan ataupun melakukan sesuatu, bisa saja kita menyelamatkan diri dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi itu sebenarnya kita sedang menumpuk bom waktu yang akan meledak suatu saat. Dan sebaliknya, pasti akan ada penyertaan Tuhan pada orang-orang yang hidup benar. Jangan takut, Tuhan yang maha perkasa, yang akan menghakimi seluruh umat manusia, itu menyertai orang-orang yang hidup benar, yang berusaha untuk memuliakannya, walaupun keadaannya itu sedang terjepit, tertekan di dalam masa-masa yang sangat sulit. Tetapi ketika dia tetap memuliakan Tuhan dan hidup benar, jangan takut, pasti akan ada penyertaan Tuhan. Maju terus, tetap melangkah, jangan goyah. Tuhan sendiri yang akan menguatkan kaki kita. Yang kedua adalah baik jika kita berlatih untuk terus menyatakan komitmen kepada Tuhan dan kemudian menepatinya.
Jangan berhenti hanya di ucapan syukur. Di dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati ya. Memang mengucap syukur itu baik, tetapi harus kita wujudkan juga di dalam komitmen kita kepada Tuhan ya. Hidup adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan perkasa, Dia akan menghakimi seluruh manusia yang memberontak kepadanya, menghakimi seluruh kejahatan, dan Dia akan berpihak pada orang-orang yang hidup benar sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka pemahaman ini akan menuntun kita untuk mengambil komitmen yang besar, yang mungkin melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Karena kita percaya kita akan dituntun oleh Tuhan. Pelayanan kita itu akan dituntun oleh Tuhan ketika kita melayani Tuhan dengan benar. Nah, ini bisa diaplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak memiliki kekuatan manusia, tetapi kita memiliki kekuatan Allah yang perkasa sekaligus juga baik. Demikian yang bisa kita pelajari dari Mazmur 76 ini dan kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita. Dan tiba saatnya kita menutup PA ini, kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Mazmur 76 ini, dan kiranya Mazmur ini juga menguatkan kami di dalam setiap tantangan kehidupan untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang menjadi hakim bagi segala bangsa, yang akan membumi hanguskan semua kejahatan dan tindakan-tindakan yang tidak berkenan dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau terus tuntun kami di dalam panggilan kami masing-masing untuk dapat selalu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Walaupun banyak tantangan, tetapi kami percaya Engkau akan menyertai kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami keterpurukan akibat kondisi pandemi dan juga mungkin problem-problem lain di dalam kehidupan mereka. Kiranya Mazmur ini juga akan menguatkan mereka untuk tidak menjadikan masalah itu sebagai celah untuk melakukan dosa. Mereka tetap hidup benar dan hidup memuliakan nama-Mu. Bukan kekecewaan dan juga mungkin kata-kata yang kurang berkenan di hati-Mu, tetapi ucapan syukur yang senantiasa terus diucapkan oleh mereka walaupun di dalam masa-masa yang sulit. Tuntun kami untuk senantiasa menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami juga percaya Tuhan bahwa hidup ini terbatas sehingga kiranya Engkau juga memampukan kami untuk dapat mengambil komitmen-komitmen yang berkenan di hati-Mu. Dan kami juga mengucap syukur atas kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami yakin kami akan tahan berdiri di hadapan penghakiman, bukan karena kekuatan dan kebaikan kami, melainkan karena pengorbanan Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Dan saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan oleh Roh Kudus turun menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. PA pada episode ini kita akhiri sampai sini dan sampai jumpa di dalam pembahasan-pembahasan Mazmur yang akan terus kita pelajari. Dan kiranya itu dapat menjadi perjalanan iman yang menguatkan kita masing-masing. Tuhan memberkati.